Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifa Salma Fauzia dari Program Studi Administrasi Bisnis 6 dengan NIM 209250117. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis ilmiah saya yang berjudul Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Kreator Konten dari Aktivitas Live Streaming TikTok di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Teman-teman, kita pasti menyadari betapa pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini. Media sosial bukan lagi sekadar tempat mencari hiburan. Platform seperti TikTok melalui fitur live streamingnya kini telah berubah menjadi sarana monetisasi utama yang melahirkan profesi baru, yaitu kreator konten digital. Mereka bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa melalui gift virtual, endorsement, hingga afiliasi. Untuk menganalisis, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Nah, sumber datanya berasal dari peraturan perundang-undangan perpajakan resmi, artikel ilmiah, dan buku perpajakan. Selain itu juga, agar lebih mudah dipahami, saya mengangkat studi kasus nyata dari kreator TikTok yang sempat sangat viral yang berasal dari Sukabumi, yaitu Gunawan Setboard dengan akunnya @setboard86. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan fungsi pajak. Berdasarkan teori perpajakan dari Profesor Mariasmo, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, pajak ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran atau budgetier sebagai sumber penerimaan negara, dan yang kedua, fungsi mengatur atau regularens untuk mengatur kebijakan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks pajak penghasilan atau PPh orang pribadi, di sini saya mengacu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Di sana disebutkan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak. Artinya, selama aktivitas digital tersebut menghasilkan nilai ekonomi atau menambah kekayaan digunakan untuk konsumsi, maka secara hukum itu adalah objek pajak penghasilan. Selanjutnya, saya akan membahas tarif progresif PPHOP pasal 17 UU HPP, yang dimana perlu kita pahami bahwa sistem pajak di Indonesia itu sifatnya progresif atau berlapis. Nah, artinya pajak tidak langsung dipikul rata dari total penghasilan, melainkan dihitung berjenjang sesuai tingkatan penghasilan bersih kita. Di dalam UU HPP terbaru, tarif ini dibagi menjadi 5 lapisan per tahun. Pertama, tarif 5%. Batasnya diperlebar dari maksimalnya 50 juta menjadi 60 juta. Kedua, tarif 15% untuk rentang di atas 60 juta sampai 250 juta. Ketiga, tarif 25% untuk rentang di atas 250 juta sampai 500 juta. Keempat, tarif 30% untuk rentang di atas 500 juta sampai 5 miliar. Kelima, tarif 35%. Ini lapisan baru khusus untuk penghasilan di atas 5 miliar. Di era digital saat ini, kreator konten memiliki berbagai sumber penghasilan. Pertama adalah gift virtual TikTok, yaitu hadiah yang diberikan penonton saat live streaming dan dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Kemudian yang kedua adalah endorsement atau pembayaran dari perusahaan atau brand untuk mempromosikan produk. Yang ketiga adalah affiliate marketing, yaitu komisi yang diperoleh dari penjualan produk melalui tautan afiliasi. Dan yang keempat adalah monetisasi konten, yaitu insentif yang diberikan platform atas performa konten yang dibuat. Teman-teman pasti sering bertanya, apakah gift virtual saat live streaming TikTok itu termasuk objek pajak? Dan jawabannya adalah ya, karena Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menegaskan bahwa gift virtual dari penonton yang kemudian dikonversi menjadi uang tunai melalui sistem resmi TikTok adalah penghasilan kena pajak. Nah, gift ini tidak bisa dianggap sebagai sumbangan atau sedekah sosial yang dikecualikan dari pajak. Mengapa? Karena gift ini berjalan dalam ekosistem monetisasi platform komersial yang terstruktur, yang bernilai material tinggi, bahkan ada gift seperti TikTok Universe yang nilainya mencapai 10,7 juta rupiah per item. Karena itu diberikan sebagai apresiasi atas performa konten, bukan atas dasar kegiatan amal. Maka dari itu, jika penghasilan yang diperoleh telah memenuhi ketentuan perpajakan, maka kreator konten wajib memiliki NPWP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar hukum utama dalam analisis ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang dimana menetapkan objek PPh sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis. Pasal 4 ayat 1 menjadi dasar pengenaan pajak atas penghasilan digital.
Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengatur tarif progresif PPh orang pribadi yang terbaru yang dimana 5% hingga 35% dan memperbarui ketentuan perpajakan ekonomi digital. Kemudian yang ketiga itu adalah Peraturan Nomor 17 PJ 2015 yang mengatur mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN yang dimana memperbolehkan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan bruto kurang dari 4,8 miliar menggunakan norma 50% sebagai pengganti pembukuan penuh. Kemudian jenis pajak apa aja sih yang terlibat dalam ekosistem TikTok ini? Ternyata ada dua jenis pajak yang terlibat di sini teman-teman. Yang pertama, PPN atas pembelian koin TikTok oleh penonton. Ya, walaupun secara nasional tarif resmi PPN sudah disesuaikan menjadi 12%. Pemerintah menetapkan aturan insentif menggunakan skema DPP nilai lain sebesar 11/12. Jadi, efeknya itu hitung-hitungan tarif akhir yang dibayar oleh penonton saat membeli koin tetap tertahan efektif di angka 11%. Nah, pajak ini dipotong langsung oleh platform TikTok. Jadi, murni beban konsumen, bukan beban kreator. Kemudian, yang kedua yang menjadi porsi terbesar dalam analisis ini adalah PPh orang pribadi pekerja bebas. Inilah pajak atas penghasilan digital dari KIP dan endorse yang wajib dihitung dan dilaporkan sendiri oleh kreator menggunakan tarif progresif pasal 17 UU HPP mulai dari 5% hingga 35%. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja kewajiban perpajakan kreator konten TikTok. Yang pertama, melakukan aktivasi NIK NPWP seperti yang kita ketahui per 1 Januari 2026, NIK otomatis berfungsi sebagai NPWP 16 digit. Maka, kreator wajib melakukan aktivasi dan pemadanan NIK NPWP melalui coret tax apabila penghasilan neto setahun melebihi PTKP. Kemudian, yang kedua, menghitung pajak terutang. Nah, jika peredaran bruto atau omset teman-teman dalam setahun itu kurang dari 4,8 miliar rupiah, teman-teman bisa menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto sebesar 50%. Namun, teman-teman perlu diingat bahwa menggunakan NPPN ini, teman-teman harus sudah memberitahukannya ke DJP. Kemudian, yang ketiga, itu menyetorkan pajak, nilai pajak terutang yang telah dihitung. Kemudian, disetorkan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, proses penyetoran ini sekarang sudah jauh lebih mudah karena sudah terintegrasi di dalam cetak sistem atau SIAP. Nah, kemudian yang keempat, laporan SPT tahunan. Setelah membayar bukan berarti selesai ya teman-teman. Kita wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi paling lambat itu tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Dan yang terakhir itu melakukan pencatatan penghasilan sebagai kreator. Penghasilan kita bisa datang dari mana saja, mulai dari gift live streaming, endorsement, hingga agensi. Oleh karena itu, kita wajib mencatat seluruh penghasilan secara sistematis. Sebagai bukti, pendukung yang valid saat pelaporan perpajakan nanti. Sebelum kita memasuki simulasi perhitungan perpajakan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil lengkap Gunawan Setboard yang seorang kreator dari Sukabumi, Jawa Barat. Beliau dikenal melalui konten live streamingnya yang menampilkan joget khasnya yang disebut dengan joget ayam patuk. Dalam simulasi ini diasumsikan bahwa setiap kali live streaming beliau memperoleh penghasilan sebesar 8 juta rupiah. Karena hanya 20% yang menjadi bagian pribadi, maka penghasilan yang diterima sebesar 1.600.000 rupiah per live. Jika melakukan live sebanyak 4 kali dalam 1 minggu atau secara rutin setiap bulan, maka penghasilan bruto per bulan diperkirakan mencapai 32 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan masuk ke simulasi perhitungan pajak. Yang pertama, Gunawan Setboard bisa menghasilkan pendapat brutonya hingga dengan 8 juta per sesi live. Sesuai sistem manajemen timnya, Setboard hanya mengambil porsi pribadinya sebesar 20%, yaitu 1.600.000 per live. Jika dalam sebulan ia melakukan 20 kali live, maka penghasilan brutonya adalah 32 juta. Maka penghasilan bruto per tahunnya sebesar 384 juta rupiah. Karena penghasilan brutonya berada di bawah 4,8 miliar setahun, secara hukum Gunawan Setboard berhak menggunakan fasilitas NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto sebesar 50% berdasarkan dengan Peraturan Nomor 7 PJ 2015. NPPN ini mempermudah kreator konten sehingga mereka tidak perlu melakukan pembukuan akuntansi yang rumit, melainkan cukup melakukan pencatatan yang sederhana. Nah, maka penghasilan netonya menjadi 192 juta rupiah. Status wajib pajak yang pajaknya adalah menikah dan memiliki 2 orang anak, sehingga memperoleh PTKP sebesar 67.500.000 rupiah.
Maka penghasilan kena pajak atau PKP dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi PTKP sehingga PKP diperoleh sebesar Rp124.500.000. Setelah memperoleh PKP, maka langkah berikutnya adalah menghitung pajak penghasilan terutang menggunakan tarif progresif. Untuk lapisan pertama adalah Rp60 juta dikalikan 5%, maka hasilnya Rp3 juta. Kemudian untuk lapisan kedua Rp64.500.000 dikalikan 15%, maka hasilnya Rp9.675.000. Jika dijumlahkan, total pajak penghasilan yang harus dibayar adalah sebesar Rp12.675.000 per tahun, atau sekitar Rp1.056.250 per bulan. Berdasarkan hasil simulasi, diketahui bahwa penghasilan bruto per bulannya mencapai Rp32 juta, sedangkan pajak penghasilan yang harus dibayar hanya sekitar Rp1.056.250 per bulan. Artinya, beban pajak hanya sekitar 3,3% dari total penghasilan brutonya. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan masih cukup proporsional. Selain itu, penggunaan NPPN dapat mempermudah penghitungan karena wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan yang kompleks. Namun, teman-teman, perlu diingat, ada satu catatan penting bahwa fasilitas NPPN 50% ini tidak berlaku otomatis di era administrasi perpajakan modern melalui cetak sistem. Wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Nah, jika terlewat, hak menggunakan norma akan gugur dan kreator diwajibkan melakukan pembukuan secara penuh. Apa risikonya jika kreator mengabaikan pajak atau sengaja melakukan penggelapan pajak? Nah, berdasarkan UU KUP JOUU HPP, konsekuensinya sangat fatal sekali, mulai dari sanksi administrasi bunga hingga 20% per bulan, kenaikan pajak hingga 100%, sanksi pidana kurungan atas kealpaan, hingga hukuman penjara maksimal 6 tahun beserta denda hingga 4 kali lipat pajak terutang untuk tindakan penggelapan yang disengaja. Bahkan, pemeriksaan pajak dapat melacak riwayat keuangan hingga 10 tahun ke belakang. Terus bagaimana sih cara menghindari resiko tersebut? Nah, berikut adalah strategi kepatuhan praktis yang saya rekomendasikan kepada para kreator digital. Yang pertama, catat seluruh GIP harian dan unduh bukti transaksi resmi secara berkala dari TikTok Creator Center. Yang kedua, pisahkan rekening pribadi dengan rekening operasional usaha. Kemudian yang ketiga, selalu disiplin dalam menyisihkan dana, sekitar 10 hingga 15% dari pendapatan setiap bulan, khususnya untuk alokasi pembayaran pajak. Kemudian yang keempat, segera lakukan aktivasi NIK menjadi NPWP 16 digit melalui portal Coretak, serta daftarkan NIB atau nomor induk berusaha lewat sistem OSS sebagai bukti legalitas profesi pekerja bebas. Kemudian yang kelima, manfaatkan NPPN 50% jika brutonya itu kurang dari 4,8 miliar dan beritahukan kepada DJP sebelum tanggal 31 Maret. Yang keenam, laporkan SPT tahunan PPh orang pribadi secara tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu meningkatkan edukasi perpajakan kepada komunitas kreator konten digital agar pemahaman perpajakan semakin baik, serta melakukan kerjasama dengan agensi influencer agar pengawasan menjadi lebih mudah. Dari seluruh analisis ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penghasilan dari aktivitas live streaming dan juga GIF virtual TikTok merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPH karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dikonversi menjadi uang tunai. GIF TikTok memiliki nilai ekonomis nyata dan bukan sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, berdasarkan simulasi, pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp12.675.000 per tahun atau sekitar Rp1.056.250 per bulan, hanya 3,3% dari penghasilan bruto. Kemudian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan NPPN sehingga perhitungan dilakukan menggunakan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi. Namun, pengguna NPPN tidak dilakukan secara otomatis dan harus diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat menimbulkan sanksi administrasi maupun pidana berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 JOUU HPP. Dan yang terakhir, peningkatan literasi perpajakan sangat penting agar kreator konten dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik di era ekonomis digital ini.
Baik, sebagai penutup, peningkatan literasi perpajakan di era ekonomi digital ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memperluas program edukasi perpajakan yang khususnya menyasar pada komunitas kreator konten, baik melalui media sosial maupun kolaborasi langsung dengan platform seperti TikTok. Karena bagaimanapun, pajak yang kita bayarkan hari ini merupakan pondasi utama bagi pembangunan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan melalui presentasi analisis ilmiah ini dapat memberikan pemahaman baru, meluruskan kekeliruan informasi, serta meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya kepatuhan pajak di era digital. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.